Sapi Bali saat ini telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Populasi sapi Bali terbanyak ada di asalnya yakni Provinsi Bali, kemudian diikuti Sulawesi Selatan, dan NTT. Sapi Bali telah dikembangkan di Bali sejak dahulu kala dan telah diyakini keunggulannya dibandingkan dengan sapi-sapi lokal lainnya, sehingga dipandang sebagai kekayaan nasional yang patut dijaga kelestariannya. Tentang pelestarian sapi Bali, di mana sapi dari luar Bali, termasuk juga sapi Bali, dilarang dimasukkan dan dipelihara di Bali. Dengan demikian sapi Bali yang ada di Bali sampai saat ini masih terjaga kemurnian genetiknya. Keunggulan-keunggulan tersebut membuat sapi Bali dilestarikan secara genetis maupun populasinya. Bali merupakan satu-satunya wilayah yang mempunyai genetik murni sapi Bali sebab hewan ternak ini tidak dikawin silangkan dengan sapi ras atau bangsa lain. Cara pemeliharaannya pun khusus, beberapa caranya yakni dibedakan antara yang dikandangkan terus-menerus, yang digembalakan pada areal tertentu, atau cara pemeliharaan dengan kombinasi kedua cara pemeliharaan tersebut. Peternak tradisional mengarit rumput secara manual dengan tangan dan alat potong seadanya seperti arit atau sabit. Pada pagi hari, para peternak dan petani yang membangun perkandangan sapi secara tradisional akan keluar rumah menuju perkebunan di lingkungan sekitarnya untuk mengarit rumput-rumput liar dan membawanya pulang untuk dijadikan sebagai pakan ternak. Para peternak biasanya akan ngarit rumput pakan sapi liar di lapangan, pematang sawah, pinggir kali, atau semak-semak belukar yang ada di lingkungan sekitar. Namun, ada juga peternak yang sengaja menanam bibit rumput unggul untuk pakan sapi yang akan dipanen dalam jangka waktu 1-2 bulan. Jenis-jenis rumput seperti ini memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan rumput-rumput liar. Belum lagi dengan besarnya keuntungan yang akan diperoleh peternak jika dapat menggemukkan sapi dengan pemberian pakan yang lebih efisien. Di samping itu, penjualan kotoran sapi sebagai pupuk kompos dapat memberikan keuntungan tambahan. Maka dari itu, peternak sapi atau orang yang ingin membuka usaha ternak sapi harus mengetahui cara menggemukkan sapi yang berkualitas tinggi dengan cepat. Cara pemeliharaan dan pemberian pakan yang efisien, hemat, dan cepat tentu dapat mendukung perkembangan dari ternak sapi. Hijauan rumput memang sangat penting untuk hewan ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba karena hewan-hewan ini memang sudah dikodratkan untuk memakan hijauan dan rerumputan. Hanya dengan rumput saja, hewan-hewan sudah bisa menjalani kehidupan dengan baik, mereka bisa bertumbuh, berkembang biak, dan menghasilkan susu dan daging yang layak untuk dikonsumsi manusia. Untuk menggemukkan sapi dan membuat dagingnya lebih padat, siapkan lahan kosong atau kandang yang cukup untuk sapi berlari. Daging sapi akan padat dan mudah berkembang apabila sistem peredaran darah sapi mengalir lancar dan otot pada bagian tubuh sapi berkembang. Jika sapi dibiarkan diam dan bermalas-malasan, tentunya akan menjadi sumber datangnya penyakit akibat peredaran darah sapi kurang lancar. Pemberian minum dilakukan sebanyak 3 kali sehari, pada pagi, siang, dan sore hari. Untuk pemberian minum pada pagi dan sore hari, air dicampur dengan tetes hasil gilingan tebu dan kebi. Kebi adalah limbah hasil gilingan padi berwarna putih yang menyerupai tepung beras. Tidak ada takaran khusus untuk pemberian tetes. Hanya saja, campurkan tetes ke dalam air sampai berubah warna menjadi hitam, sedikit kental. Sedangkan untuk pemberian kebi sendiri, dari 1 liter air dibutuhkan 10 sendok makan kebi. Perbandingan tetes dan kebi yang diberikan yaitu 1:2. Misalnya, jika tetes diberikan 2 kali maka kebi diberikan 1 kali minum saja. Pemberian tetes berguna untuk pengembangan dan pengomposan daging, sedangkan kebi berguna untuk memadatkan daging.